Saudara-saudara, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan mengenai resources atau sumber daya. Saudara-saudara, bagaimana caranya kita bangkit dari keterpurukan hidup kita? Supaya kita bisa bangkit dari keterpurukan hidup kita, kita harus mempunyai sumber daya. Nah, saudara-saudara, nanti sebentar kita akan lihat apa yang dimaksud dengan sumber daya. Saudara-saudara, kalau saudara dan saya kalau saudara perhatikan, saudara dan saya, kita harus tahu siapa sumber daya kita. Ya. Ketika kita hidup di dalam keterpurukan dalam hidup kita, entahkah itu sakit atau itu kebodohan, atau itu kehancuran rumah tangga. Saudara-saudara, saudara harus tahu bagaimana saudara bisa keluar dari masalah itu. Ya, jadi kita semua bisa keluar dari masalah kita kalau saudara tahu sumber daya saudara. Nah, sumber daya. Kita lihat sumber daya itu adalah bagian yang kedua. Yang pertama yang saudara mesti periksa dulu di dalam hidup saudara, bagaimana keadaan fisik saudara. Kemudian yang kedua, saudara harus periksa bagaimana sumber daya saudara. Nah, sekarang kita bicara mengenai sumber daya. Nah, saudara-saudara, maka itu dikatakan sumber daya adalah bidang data kedua yang menyangkut sumber daya di dalam kehidupan kita. Ya, jadi sumber daya selain fisik kita, saudara harus perhatikan, yang kedua adalah sumber daya. Kita telah membahas yang kemarin saudara-saudara, yaitu konsep. Tetapi kita belum membahas mengenai konsep itu, yaitu yang kelima. Ya. Kemudian kita hari ini bicara mengenai sumber daya. Konsep seperti yang kita ketahui, konsep adalah pikiran. Pikiran itu penting. Pikiran itu jangan sampai ke arah panca indera. Boleh ke arah panca indera, tapi jangan jadikan tuanmu itu panca indera. Tetapi siapakah yang harus menjadi tuan dalam hidup kita? Adalah sumber daya. Nah, hati-hati soal sumber daya ya. Oke, kita akan lihat. Sumber daya. Sumber daya itu, saudara-saudara, itu adalah hal yang kedua setelah fisik. Kita lihat sekarang sumber daya. Sumber daya itu bisa membantu kita. Sumber daya itu bisa membantu kita. Tetapi sumber daya itu bisa membuat kita kekurangan. Artinya bisa melemahkan kita. Jadi saudara kalau cari sumber daya, cari resources. Resources yang seperti apa saudara? Resources itu harus dari Roh Kudus yang tinggal di dalam roh kita. Ya. Jangan sekali-kali saudara menggunakan resources yang bukan dari Roh Kudus yang di dalam kita. Nanti kita akan jelaskan. Saudara lihat di sini. Jadi sumber daya yang paling penting dalam hidup kita, dalam menyelesaikan kehidupan kita adalah hal yang namanya spiritual, kerohanian. Jadi kalau saudara ingin menyelesaikan masalah saudara, selesaikanlah secara spiritual. Saudara bisa paham? Ya. Jadi jangan saudara selesaikan secara panca indera, ya, atau saudara selesaikan secara konsep. Konsep selesaikan secara pikiran, intelektual, pengetahuan, pengalaman, dan lain-lainnya, ya, terutama spiritual atau terutama mengenai pengalaman atau intelektual atau pengalaman ya yang ada di dalam otak.
maaf, yang ada di dalam pikiran. Oke. Nah, saudara, jadi yang paling penting adalah spiritual. Apa itu spiritual? Adalah hubungan koneksi saudara dengan Roh Kudus. Ya, jadi kalau saudara mau menyelesaikan masalah dalam hidup saudara, dalam bidang apapun, dalam rumah tangga atau di dalam kesehatan, saudara, di dalam pekerjaan, saudara harus ngerti yang bisa menyelesaikan yang benar adalah spiritual, yaitu hubungan Roh Kudus dengan roh saudara. Oke, clear? Kita masuk ya. Jadi jangan digunakan kepandaian saudara. Jangan juga gunakan kekuatan saudara. Jangan gunakan pengalaman saudara. Tetapi saudara harus menimba, pikiran saudara harus menimba apa yang ada di dalam roh kita. Di mana roh kita bergaul erat dengan Roh Kudus. Ya. Oke. Jadi siapakah orang yang bisa mempunyai sumber daya untuk bisa menyelesaikan semua masalah kehidupan kita? Di sini dikatakan adalah orang Kristen. Ya. Orang Kristen itu anak Tuhan bisa menyelesaikan semua masalah. Ya. Tapi nanti saudara mesti pilah-pilah. Ya. Karena saudara-saudara kita ini walaupun orang Kristen baru terima Yesus. Atau sudah bertumbuh, atau sudah dewasa. Nah ini mesti lihat-lihat. Jadi kalau saudara ingin menyelesaikan masalah orang lain atau masalah diri saudara, saudara mesti periksa dulu. Sebetulnya saudara ini baru terima Yesus, oh berarti masih baby. Atau saudara sudah bertumbuh, itu lebih gampang menyelesaikannya. Atau saudara sudah dewasa rohani, itu sangat gampang menyelesaikannya ya. Oke. Jadi yang pertama-tama kita adalah orang Kristen, udah terima Yesus dulu. Sebab orang yang telah terima Yesus, orang itu sudah terima Roh Kudus. Orang yang terima Roh Kudus, saudara-saudara, itu lebih gampang menyelesaikan masalahnya. Ya, tadi kalau misalnya saudara di pekerjaan, lihat aja saudara-saudara, kalau orang sudah terima Yesus, baru terima Yesus, atau dia sudah penuh Roh Kudus, atau dia sudah menjadi dewasa rohani. Ya, bedakan saudara, baru terima Roh Kudus, atau sudah dibaptis Roh Kudus, atau dia sudah menjadi manusia baru, pikirannya sudah diubah oleh Roh Kudus. Lah itu beda. Ya, jadi gampang ya menyelesaikan masalah kalau tingkatannya sudah pikirannya diubah Roh Kudus, kemudian dia jatuh, benerinya lebih gampang daripada orang yang baru terima Yesus atau orang yang baru dibaptis dengan Roh Kudus. Itu masih jadi ada tingkatannya. Oke. Sumber daya jika tidak orang tersebut tidak memiliki sumber spiritual untuk digunakan. Jadi kalau dia belum terima Yesus, dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah itu. Enggak ada sumber dayanya. Ya kan? Oke. Kemudian kapan kita nolong orang lain supaya orang lain itu bisa tertolong? Saudara mesti jelasin dulu ya, yang dijelasin apakah engkau punya sumber daya spiritual. Ya kan? Kalau dia belum punya sumber daya spiritual, bagaimana dia bisa bangkit? Enggak bisa bangkit, saudara. Ya kan? Karena sumber daya adalah Bapa di dalam Yesus oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Jadi kalau ada masalah, tanya dulu, dia udah terima Yesus belum? Apalagi sudah dibaptis Roh Kudus belum? Oh udah. Terus pikiranmu udah berubah belum? Menjadi manusia baru. Ya, masih ingat? Lahir baru, kemudian manusia baru. Sampai pikirannya udah dirubah Roh Kudus belum? Atau masih pikiran lama? Ya, itu yang saudara mesti pertanyakan. Ya. Kalau dia sudah menjadi manusia baru, bukan sekedar lahir baru, itu gampang.
Ya. Tapi orang yang baru dilahirkan kembali, tapi dia belum menjadi manusia baru, mungkin sudah dibaptis Roh Kudus, ya, tapi pikirannya belum jadi baru. Ya, itu saudara, yang paling gampang kalau pikirannya sudah menjadi baru. Ya, oke. Kemudian saudara-saudara, dalam beberapa kasus ketika seorang konseli mengaku sebagai orang Kristen, mungkin perlu untuk menanyai orang tersebut lebih lanjut untuk menetapkan keabsahan pengakuan itu. Saudara-saudara, rata-rata orang yang saudara tanyain, oh aku orang Kristen. Ya, saudara harus tanya lebih lanjut. Kristen betul enggak ini? Ya kan? Kristen kan ada macam-macam. Apa tadi? Masih baru lahir, baru. Setelah itu dibaptis Roh Kudus. Tapi pikirannya udah berubah belum? Ya kan? Itu saudara yang dimaksud ya. Kemudian ketika kita cukup yakin bahwa seorang konseli telah dilahirkan kembali, nah ini yang saya katakan tadi, kita perlu menemukan sejauh mana pertumbuhan Kristianinya. Pertumbuhannya sampai di mana? Dia setelah terima Yesus berarti terima Roh Kudus. Setelah dia terima Yesus berarti terima Roh Kudus, apakah dia sudah dibaptis dengan Roh Kudus? Artinya rohnya sudah dipenuhi. Baru ditinggali atau rohnya sudah dipenuhi. Tapi saudara berdoa dalam roh itu kan pikiran saudara nggak menggunakan pikiran. Ya. Jadi pikirannya belum diubah. Ya kan saudara? Kalau saudara berdoa dalam roh, pakai pikiran enggak? Enggak, ya kan? Ya kan saudara? Saudara bernubuat itu pakai pikiran enggak? Enggak. Saudara terima penglihatan itu pakai pikiran enggak? Enggak. Ya kan? Enggak pakai pikiran. Ya, jadi itu bergantung sepenuhnya dengan Roh Kudus. Sehingga engkau bisa berkata-kata dalam bahasa roh, bergantung sepenuhnya dengan Roh Kudus. Apalagi saudara? Supaya saudara bisa menafsirkan bahasa roh. Bergantung sepenuhnya dengan Roh Kudus. Supaya saudara bisa bernubuat. Nubuat itu mikir enggak? Enggak mikir. Nubuat kok mikir? Kalau nubuat mikir berarti bukan nubuat tapi lu buat. Nah, ya. Bisa nangkep ya saudara ya. Nah, demikian juga saudara bisa membedakan roh. Memang pakai pikiran? Enggak. Ini loh. Roh Kudus yang ada di dalam rohmu. Saudara dapat penglihatan, memang mikir? Enggak saudara. Penglihatan itu apa yang ada di dalam rohmu yang oleh Roh Kudus saudara sampaikan. Penglihatan, hikmat ya. Terus iman. Iman itu pakai otak? Enggak, bukan pakai otak, pakai pikiran. Bukan saudara ya. Iman itu karunia iman itu enggak pakai otak, pakai otak mana bisa. Ya, enggak saudara-saudara. Terus apalagi tadi kesembuhan, pakai otak, pakai pikiran, enggak. Itu loh. Maka itu saudara-saudara, sumber daya yang sebetulnya adalah Roh Kudus. Bapa di dalam Yesus oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita mengucapkan. Ya. Kemarin Stefani nanya sama saya, Om, memang kalau kita madep ke depan, yang belakang nunjuk, kita bisa nubuatin ke belakang. Bisa. Dan bisa banget. Ya. Karena apa? Ya nanti kalau waktunya cukup saya uraikan ya. Bisa, itu semua ada firman Tuhannya. Ya kan saudara? Sebentar saudara, sebabnya. Tadi sampai halaman berapa? 8, ya. Ya, thank you. Oh, oke udah nongol lagi ya. Ya saudara-saudara, jadi yang namanya karunia Roh Kudus enggak pakai otak. Maaf bukan otak ya, kalau otak konotasinya beda ya.
Karena di dalam otak itu ada pikiran, ada yang namanya kehendak atau keinginan, ada yang namanya emosi, ya, kemudian ke tubuh namanya perilaku, ya. Saudara udah tahu itu. Tapi yang saya maksud adalah sumber daya, ya. Sumber daya itu betul-betul dari roh, ya. Bukan roh kita, Roh Kudus, ya. Maka itu dikatakan di sini, orang itu sudah bertumbuh enggak? Sudah dewasa rohani enggak? Dewasa rohani maksudnya apa? Sudah pikirannya menjadi manusia baru, pikirannya sudah berubah. Kalau tadi rohnya waktu terima Yesus rohnya terima Roh Kudus atau terima Yesus, kemudian baptis Roh Kudus, rohnya itu Roh Kudus memenuhi rohnya. Tapi kalau sudah manusia baru itu meresapi sampai ke pikiran. Nah, itu namanya manusia baru. Nah, tahu nggak karunia sama buah roh bedanya? Ya. Kalau pikiranmu sudah dipenuhi, sudah diresapi, baru mengeluarkan namanya buah-buah roh. Ya, jadi tanda seseorang itu dewasa rohani, adalah orang itu sudah mengeluarkan buah-buah roh. Ya kan? Oke ya. Nah, oke. Jadi karena seorang dengan kedewasaan rohani yang lebih besar akan lebih mudah memanfaatkannya. Ya, memanfaatkan sumber daya tadi. Sumber daya yang tersedia di dalam Kristus daripada orang yang baru menjadi Kristen. Orang yang sudah lama lebih gampang, lama di dalam Tuhan, sudah dewasa rohani, sudah menjadi manusia baru, lebih gampang daripada orang yang baru lahir baru, ya. Bisa nangkap ya saudara ya. Jadi orang itu bagaimana seseorang itu manusia baru itu sama dengan orang yang punya buah-buah roh, ya. Yang ngerti kan, pikirannya udah berubah. Aku nggak pengen berbuat dosa, aku nggak pengen menyentuh dosa, aku nggak kepengen melihat dosa. Itu namanya manusia baru atau identik sama dengan orang yang mengeluarkan buah-buah roh. Ya, oke. Next, masih kita lihat. Nah, ini yang saya katakan tadi. Hati-hati loh. Ya, maka itu Tuhan bilang, Tuhan memakai kita orang-orang yang bodoh, yang lemah, yang miskin. Kenapa? Karena saudara sumber dayanya bisa pindah. Dari Roh Kudus pindah ke aku ini orang pinter. Ya kan? Ya kan? Di sini dikatakan orang intelektual. Saudara coba lihat intelektual. Jenis sumber daya selain spiritual yaitu Roh Kudus, sumber daya yang lain adalah intelektual kita. Intelektual itu apa ya saudara ya? Ya, kita akan lihat coba intelektual itu apa. Minta tolong dibantu yang terakhir. Ya. Nah, cendekiawan atau intelektual. Hati-hati ya. Saudara punya sumber daya yang lain ini. Ya. Adalah kecerdasan. Jadi kalau saudara cerdas itu hati-hati. Itu sumber daya yang lain. Ya, maka itu Tuhan bilang, bukankah tidak banyak di antara kamu yang kaya, yang ya, yang seperti ini, ya kan? Untuk apa, saudara? Supaya kita anak-anak Tuhan yang punya sumber daya spiritual yaitu Roh Kudus itu bisa mempermalukan mereka. Ya. Tapi hati-hati. Kalau saudara punya sumber daya yang lain ini, ya. Di sini katakan intelektual adalah orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja. Nah, orang bisa nggak berhasil di dalam pekerjaan? Bisa. Ya.
Di dalam apa lagi? Belajar. Di dalam apa lagi saudara? Berimajinasi, membayangkan. Saudara pikir hanya orang Kristen yang bisa punya imajinasi, punya menggagas, punya ide-ide baru. Ya. Jadi orang intelektual ini, dia dengan kecerdasannya, dia bisa mempertanyakan sesuatu. Nanya, menjawab sesuatu, dan bisa dengan berbagai gagasan. Ya. Jangan gunakan apa saudara? Jangan gunakan kecerdasan kita. Oh, oke. Tadi halaman berapa saudara? 9 ya. Oh. Bisa tolong 9 supaya lebih cepat. Oke. Ya, jadi saudara mesti ngerti ya. Jadi kalau orang berpendidikan itu susah cari Roh Kudus yang di dalam. Ya. Makin tinggi pendidikannya, makin cerdas, makin susah. Ya, apalagi saudara. Orang yang punya pengalaman. Kalau begini, itu pasti begitu. Kalau begitu, itu pasti begini. Belum tentu. Ya kan? Jadi saudara mesti hati. Orang yang punya pergaulan sosial berdasarkan pengalaman sosial saya, hati-hati. Ya, enggak apa-apa sih kalau mau begitu. Tapi begitu saudara nanti jatuh, artinya bangkrut, artinya bodoh, artinya hancur rumah tangga saudara. Saudara nggak bisa nolong diri saudara sendiri. Ya, yang bisa itu adalah orang yang punya hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Jangan cuma terima Roh Kudus lahir baru, jangan cuma dibaptis dengan Roh Kudus, karena rohnya aja yang baru dipenuhi. Tapi sampai menjadi manusia baru, pikirannya diperbaharui, ya itu. Ya. Nah, jadi sumber daya kan ada dua, sumber daya yang spiritual, ada sumber daya yang lain. Nah, kedua-duanya spiritual yang dari Roh Kudus dan dari yang lain, yaitu intelektual kita, pengalaman kita, pendidikan kita, sosial kita, ya itu saudara itu bisa menjadi teka-teki. Ya, jadi teka-teki itu apa? Bisa beres atau tidak. Jadi saudara harus pakai apa saudara? Saudara harus apa saudara? Harus pakai sumber daya dari Roh Kudus. Ya, saya punya banyak pertanyaan di sini. Nanti di Komsel pertanyaannya seperti itu ya. Yang seperti yang tadi sudah saya lewati. Tapi saya mau kasih ayat-ayat karena saya takut waktunya nggak keburu ya. Maka saya kasih ayat-ayat ini. Ya. Saya sudah coba lakukan tapi belum selesai. Di mana? Di doa pagi. Ya. Dan saya nemukan jawaban-jawaban yang bagus. Ya saudara-saudara. Nah sekarang kenapa saya bilang begitu? Coba saudara lihat. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang kelima itu dikatakan gini. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi kalau saudara ingin masuk, dapat petunjuk-petunjuk dari Bapa di dalam Yesus oleh Roh Kudus, saudara harus mengakhiri manusia lama saudara dengan air, yaitu baptisan Yohanes Pembaptis, dengan roh, yaitu penunasan, bertunasnya, baru bertumbuhnya, bertunas, ya, itu dengan Roh Kudus, ya.
Kalau saudara tidak mengakhiri manusia lama saudara dengan baptisan Yohanes, dan saudara tidak menunaskan, memulai dengan Roh Kudus, kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ngerti kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu kepemerintahan Allah. Jadi begini, kalau saudara menghadapi sesuatu di dalam kepelikan hidup saudara, saudara mesti, pikiran saudara terfokus kepada Roh Kudus yang di dalam. Nah, di mana Roh Kudus itu bergaul dengan roh saudara, dan kalau dia sudah penuh, saudara berkata-kata dalam bahasa roh. Kalau dia sudah meresapi sampai ke pikiran kita, itu namanya manusia baru, ya. Jadi maksudnya apa, saudara? Orang itu kalau punya masalah, itu dia harus berdoa dalam roh. Sampai pikirannya, Roh Kudus itu meresapi sampai ke pikiran. Jadi sampai pikirannya itu diubah. Ya. Saudara punya masalah apa? Ya begitu caranya. Ya. Tapi kalau orang intelektual, berpendidikan, berpengalaman, dan punya bidang sosial yang luas, ya belum ambruk aja. Tapi kalau sudah kena masalah, ya nanti pasti apa sudah? Nungging atau nyungsep. Tapi anak Tuhan, dia tidak akan pernah, yang sudah dewasa rohani, dia tidak pernah nyungsep. Coba saudara lihat, Yusuf gimana? Dia di dalam kesengsaraannya justru dia bisa menjadi wakil Firaun. Daniel, ya kan? Saudara bisa lihat kan? Tapi kalau saudara mengandalkan intelektual saudara, habis saudara pasti. Ya kan? Kalau Tuhan sayang saudara, saudara pasti dihabisin. Ya, kecuali Tuhan gak sayang saudara, ya kan? Orang yang disayang Tuhan dan saudara sayang sama Tuhan, saudara akan diperbaharui pikiran saudara. Sehingga sumber satu-satunya adalah Roh Kudus. Ya. Jadi kalau saudara sudah hidup saudara pelik, jangan takut. Ada Yesus. Ya, amin saudara. Nah, ini saudara mesti perhatikan. Jadi orang itu, aku terjepit, tetapi aku dapat melepaskannya. Siapa itu namanya? Petrus atau Paulus? Saudara, Petrus dalam penjara dilepaskan Tuhan. Petrus dan Silas, apa? Itu Petrus. Paulus dan Silas di penjara diapain saudara? Dilepaskan Tuhan. Ya. Jadi saudara lihat, di dalam Tuhan ada kepemerintahan Tuhan. Jadi bersumber pada Roh Kudus. Jangan andalkan sumber daya yang lain. Boleh sih boleh, kalau mau nyoba sih silakan, ya kan? Tapi jangan, ya kan? Ya saya kan namanya gembala yang ngomongin ya saudara ya. Oke. Sekarang ayat yang ke-6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ini penjelasannya ya. Jadi kalau saudara menerima Roh Kudus, menerima Tuhan Yesus, saudara itu mendapat namanya terima Roh Kudus ya. Kalau ya ini yang saya mau ambil di sini. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi kalau saudara dilahirkan kembali, ya itu nggak tahu asalnya dari mana. Ya, nggak seperti Nikodemus. Gimana caranya? Apakah saya harus kembali ke perut mama saya? Enggak begitu. Dilahirkan dari roh itu seperti angin. Enggak terlihat, tapi langsung saudara itu berubah. Ya kan? Kita terima Tuhan kan? Enggak ada hujan, enggak ada angin. Ya, maksudnya enggak ada realitasnya, tahu-tahu hidup kita berubah. Kita terima Roh Kudus, kita dibaptis Roh Kudus, kita ngomong-ngomong dalam bahasa roh, terus kalau Roh Kudus itu meresapi kita,
pikiran kita jadi baru. Loh, kok bisa berubah ya? Nah, ya itu seperti angin kan. Angin itu dilihat nggak kelihatan. Tapi bisa dibuktikan ada angin. Paham ya saudara? Di sini ada AC, ada barangnya. Anginnya kelihatan, anginnya nggak kelihatan. Tapi rasanya ada. Dingin, sejuk. Oke ya. Demikian juga saudara yang terima Roh Kudus. Oke. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kalau saudara sudah dilahirkan kembali, saudara harus dibaptis dengan Roh Kudus. Supaya saudara bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Orang yang berkata-kata dalam bahasa roh itu membangun imannya sendiri. Nah, waktu iman sudah terbangun, pikiran saudara juga akan berubah. Kalau saudara yakin, kan saudara pasti berubah. Nah, di sini dikatakan ini perihal manusia lama. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, Efesus 4 ayat 22, harus menanggalkan manusia lama. Dengan baptisan Yohanes, dengan air, ya kan? Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi pikiran kita yang lama itu harus ditanggalkan. Jangan pakai pikiran kita yang lama terus. Lah caranya gimana? Ya caranya seperti tadi. Saudara harus menanggalkan manusia lama, saudara harus memakai manusia baru dengan cara baptisan Yohanes dan baptisan Roh Kudus. Ya, sebetulnya bukan ya. Oke. Ayat 24. Dan mengenakan manusia baru. Ya, manusia baru ya, pikirannya baru ya, roh dan pikirannya baru. Rohnya bertumbuh terus meresapi sampai ke pikiran. Dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, ini manusia baru ya. Paham ya saudara, manusia baru ya. Jadi pikiran kita harus jadi baru. Wah, pikiran kita masih pikiran lama ya. Ya sudah, boleh sih boleh. Tapi harus bertumbuh dari lahir baru, dibaptis dengan Roh Kudus supaya saudara rohnya penuh sampai meresapi kepikiran. Ya, itu saudara. Jadi oke. Nah, ini yang kata-kata. Kenapa saudara-saudara kita harus menjadi dewasa rohani? Kenapa kita harus menjadi manusia baru? Kok tidak saja dilahirkan kembali? Kok tidak saja dibaptis Roh Kudus? Tapi kok harus menjadi manusia baru? Kenapa? Sebab saudara ini yang dikatakan. Kisah 1 ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Menyaksikan yang tadi kan? Yang mengenai apa saudara ayat yang sebelumnya. Jadi kita harus dilahirkan dari apa saudara? Dari air dan roh. Ya ini kan. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kalau saudara jadi manusia baru, pikirannya baru, saudara itu bisa hidupnya benar. Ya. Jadi saudara harus capai itu namanya manusia baru, pikirannya baru. Nah, pikiran baru berasal dari mana? Sumber dayanya siapa? Roh Kudus. Ya. Jangan sumber dayanya dari sumber daya yang lain. Apa itu sumber daya yang lain? Kecerdasan saudara, pendidikan saudara, pengalaman saudara, sosial saudara. Jangan sampai ke situ. Enggak apa-apa sih kalau belum. Kalau Tuhan enggak sayang, kamu dibiarin. Tapi kalau Tuhan sayang, kamu akan dibuat apa saudara? Nyungsep. Ya, tinggal tunggu waktu. Penyungsepan demi penyungsepan. Kalau saudara disayang Tuhan. Kalau enggak disayang Tuhan, sama. Kalau saya punya anak, saya omongin. Tapi anak tetangga, ya sekedar saya omongin. Tapi kalau dia enggak mau, ya enggak.
Sama kalau kita punya anak. Anak mau diomongin, kita omongin. Kalau anak nggak mau diomongin, ya sudah, ya kan? Jadi itu adalah cara kita, ya. Nah, manusia baru. Mari kita lihat. Untuk apa sih kita jadi manusia baru? Yang bersumber kepada Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam. Supaya Tuhan Roh Kudus yang di dalam itu bisa memerintah kita, bisa masuk dalam kerajaannya. Kita ini harus masuk dalam kerajaannya, saudara. Nah, saudara lihat, Kisah 1 ayat 5. Ini balik lagi ya. Oh tadi. Tadi. Ini nggak ada tulisannya itu. Sekarang apa? 27. Ini 26 ya. Nah itu kan nggak ada tulisannya. Nah, ini 27 ya. Sekarang 27. Oh sekarang nggak apa-apa. Ya kan. Ini sudah kan? Ya 26. Sekarang 27. Sekarang 27. Ya. Tetapi kamu akan menerima. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima roh. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Memang untuk menjadi manusia baru harus dulu dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, kamu akan menerima roh kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Jadi saudara, sebelum saudara dibaptis dengan Roh Kudus, saudara itu nggak mungkin bisa. Ya. Gak bisa pikirannya baru. Ya. Atau saudara gak rajin berdoa dalam roh, pikiran saudara akan jadi balik ke pikiran yang lama. Ya. Jadi mesti kita harus rajin berdoa dalam roh. Ya. Seperti Rasul Paulus katakan, aku berdoa dalam roh lebih daripada kamu semua. Jadi gini, kalau hidup ini kan pasti ngelihat orang, saudara. Tapi hidup ini kan nggak mesti ngeresponi apa yang orang lain lakukan, iya kan? Gimana mata ngeliat tapi nggak ngeresponi? Ya pikirannya ke Roh Kudus. Ngerti ya saudara ya? Jadi fokus kita ke Roh Kudus, ya kan? Mau orang jahat sekalipun, gimana supaya kita nggak ngeresponi? Pikiran kita ke Roh Kudus. Ya, itu yang dimaksud ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, oke. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Nah, kenapa kita harus berdoa dalam roh? Setelah kita dibaptis Roh Kudus, kita harus berdoa dalam roh. Nah, saudara, kalau saudara ngelihat orang jahat sama saudara, gimana supaya nggak ngeresponi? Gimana coba? Halo? Gimana cara supaya kita nggak ngeresponi? Nggak ngeresponi ulahnya dia. Ya, kalau saudara nggak punya iman nggak bisa. Gitu, ya ngerti ya saudara? Kalau saudara nggak punya iman nggak bisa. Misalnya saudara kerjaan nggak bisa. Gimana ngeresponi? Waduh nggak bisa nih. Waduh nggak bisa. Waduh, ya nggak begitu. Harusnya gimana ngeresponi? Saudara, seperti firman Tuhan katakan, aku akan angkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Jadi padahal kenyataannya nggak bisa. Gimana supaya apa yang dikatakan firman Tuhan itu jadi? Apa yang saudara harus lakukan? Ya, yang saudara harus lakukan adalah berdoa dalam bahasa roh. Supaya apa? Saudara itu enggak jadi lemah. Tetapi saudara diperintah oleh Roh Kudus supaya saudara jadi kuat. Nah, siapa yang berkata-kata 1 Korintus 14 ayat 4, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat membangun jemaat, membangun dirinya
diri. Jadi saudara mesti berdoa dalam roh senantiasa, ya kan, banyak-banyakan supaya imannya kuat, supaya jangan ngerespon orang jahat, ya kan. Ngeresponnya bukan karena nahan, meledak nanti, ya kan. Ini ngerespon yang betul, ya kan. Tetapi pikirannya ditaruh Roh Kudus, atau Roh Kudus itu sampai meresapi kepikiran, ya. Nah, kita lihat lagi. 1 Korintus 14 ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah, tadi yang saya katakan, bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Jadi berkata-kata dalam bahasa roh lebih dari kamu semua. Ya, kita mesti berlomba-lomba sama Rasul Paulus. Ya, ini bukan omongan saya ini saudara, ini firman Tuhan, ya. Jadi saudara, berdoa dalam bahasa roh itu untuk membangun imannya sendiri, ya, supaya iman kita kuat. Jadi ngadepin apa-apa nggak ngerespon. Nah, kan kalau saudara ngadepin apa-apa ngerespon itu karena apa? Karena sayang aja. Tapi kalau orangnya sudah diomongin nggak bisa, ya jangan direspon. Ya, ngerti ya saudara ya? Halo? Nah, ini saudara maka itu harus banyak-banyakan berdoa dalam bahasa roh, iman saudara dibangun, ya, supaya nggak ngerespon yang jahat. Ya, itu maksudnya, ya. Gampang kan? Ya, kalau namanya Injil itu adalah kabar baik. Kalau kabar baik itu nyusahin, namanya bukan kabar baik. Iya kan? Saudara kan nggak disuruh apa-apa. Ya kan? Saudara disuruh mengakhiri hidup, caranya manusia lama diakhiri, daging diakhiri dengan caranya gimana? Saudara harus hidup dalam roh. Ya. Baptisan air oleh Yohanes mengakhiri hidup yang lama, baptisan Roh Kudus menunaskan hidup yang baru. Cuma itu doang. Setelah itu engkau dibaptis dengan Roh Kudus, terus rajin berdoa dalam bahasa roh, imanmu dibangun. Supaya pikiran kita menjadi manusia baru. Cuma itu. Coba, saudara ngadepin orang kayak apapun, saudara nggak akan ngerespon. Kalau saudara pikirannya ke Roh Kudus, kecuali saudara masih sayang sama dia. Ngerti ya saudara ya? Jadi kalau saudara udah nggak sayang sama dia, tapi saya nggak suruh nggak sayang ya. Kan kadang orang diomongin bantah, diomongin bantah, diomongin bantah. Terus sengaja, terus sengaja, terus sengaja. Sampai batas-batas tertentu, saudara nggak boleh terobos. Doain aja. Ya. Jangan, lah gimana kok bisa doain? Oh, nah saudara harus penuh dengan Roh Kudus sampai pikiran saudara baru. Itu caranya, ya kan? Jadi saudara nggak di bawah Taurat, tetapi saudara di bawah kasih karunia. Nah, gitu, ya kan? Oke, mari kita lihat lagi. Nah, saya mau menunjukkan orang itu kalau saudara itu mengandalkan kepemerintahan Allah Bapa di dalam Yesus oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, saudara itu akan terhibur. Ya, jadi bukan enggak ngerespon tapi jiwanya tertekan, enggak. Tapi jiwa saudara akan terhibur. Coba baca. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ya, selain dihibur, dia ngajari. Ngajari apa? Ngajari Alkitab. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Selain terhibur, jiwa saudara seger. Ya, maka itu orang kalau berdoa dalam roh, berpusat pada Roh Kudus. Saudara-saudara,
saudara itu nanti pikirannya berubah, kemudian emosinya juga berubah, saudara. Ya, jadi seger, ya, terhibur, ya. Kemudian selain itu dia akan mengajarkan dan mengingatkan apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab. Ya, jadi jangan lupa ada dalam kepemerintahan kerajaan sorga, ya. Ayat 27. 28. Ya, ini tadi tambahan intannya lupang rubah yang di atas. Ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi dan tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa. Ini kan suka ayel-ayelannya orang di YouTube, ya kan saudara? Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Wah, Bapak sama Tuhan Yesus sama, ya apa ya terserah. Tapi Tuhan Yesus bilang Bapak lebih besar daripada aku. Jadi maksudnya Bapak itu adalah sumber segala sesuatu. Tuhan Yesus itu yang menciptakan segala sesuatu. Tetapi Roh Kudus adalah kehidupan yang menolong dalam segala sesuatu. Yang kemudian diberikan kepada kita. Jadi apa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Bapak di dalam Yesus oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Oke, mari kita lihat next. Kelihatannya ini hampir terakhir. Nah, Yohanes 16 ayat 13, 14, 15. Nah, seperti apa yang aku katakan itulah yang aku dengar dari Bapa, itu kata Tuhan Yesus. Apa yang aku lakukan adalah apa yang aku lihat daripada Bapa. Sekarang gimana dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita? Ya, maka itu saya selalu katakan Bapa di dalam Yesus oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kalau saudara itu, siapa sih saudara yang bisa hafal Alkitab? Ya. Tetapi Roh Kudus yang tinggal di dalam kita itu yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kalau saudara sumber dayanya adalah salah nggak tahu, itu namanya resourcesnya bukan Roh Kudus, ya kan? Mosok jangan merokok, jangan minum ganja, mesti cari Alkitab dulu. Ada enggak? Ya enggak lah. Ya, Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Ya kan? Nah, jadi saudara, coba kalau orang punya resources kayak begitu, orang jatuh kayak apapun, bangun apa enggak? Halo? Bangun enggak? Bangkit enggak? Bangkit. Nah, kenapa kok kita enggak bangkit-bangkit? Ya, udah terima Yesus, udah lahir baru, tapi belum dibaptis Roh Kudus. Udah baptis Roh Kudus, pikirannya masih pikiran lama. Gampang kan? Jadi nolong orang itu lebih gampang kalau orang itu sudah pikirannya jadi baru. Kalau pikirannya belum baru, ayel-ayelan. Do you know ayel-ayelan? Itu ya saudara. Nah ini maksudnya itu ya. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran yang memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata tentang dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, yang didengar daripada Tuhan Yesus. Itulah yang akan dikatakannya, yang dikatakan oleh Roh Kudus. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, jadi saudara-saudara, sumber daya kita ini luar biasa. Ya, kita bisa tahu apa-apa yang akan terjadi di depan kita. Ya, jadi saudara harus semurni mungkin. Ya, kalau berdoa dalam bahasa roh itu semurni mungkin. Jangan sampai kecampur sama sumber
daya yang lain. Terus sumber daya yang lain tadi apa? Bisa karena pikiran kita, intelektual kita, pengalaman kita, pendidikan kita, hubungan sosial kita. Ya. Jadi saudara-saudara, kita mesti perhatikan, mesti benar-benar berdoa dalam roh itu harus bersumber pada Roh Kudus. Jangan punya sumber yang lain. Ya. Kita boleh bernubuat, ya, salah nggak apa-apa, tapi harus ada dalam pengembalaan supaya kalau salah dibetulin, nggak ngamuk. Ya. Bener lu, gua bener. Ya, maka itu saya nggak tulis di sini. Kalau saudara lihat, ya, kita semua boleh belajar bernubuat seorang lepas seorang. Tetapi kita harus tetap di dalam pengembalaan supaya saudara-saudara, supaya apa saudara? Supaya kalau salah bisa dibetulin. Kalau saudara nggak dalam pengembalaan, ini dadaku, lu mana dadamu? Ya sudah selesai ya kan. Nah jatuhnya nanti tersesat. Ya gitu ya. Oke, yang ke-14 ini sebelum terakhir. Ia akan memuliakan aku. Ya, Roh Kudus itu akan memuliakan Tuhan Yesus sebab ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Tuhan Yesus terima dari Bapa, Roh Kudus terima dari Tuhan Yesus. Paham ya saudara ya? Saya ini tidak memandang Alkitab dari sudut kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, bukan. Tapi kita terima apa adanya. Ya, oke. Segala sesuatu ayat ke-15 yang aku punya, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Oleh sebab itu namanya Tritunggal, tiga menjadi satu. Ya, oke, haleluya. Saudara, waktunya sudah habis. Mari kita bangun berdiri. Nanti di Komsel saya ini akan share penuh. Nanti di Komsel saudara yang di-sharekan, yang ditanyakan adalah pertanyaan-pertanyaan itu. Ya. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kami. Kami persilahkan Engkau terus berbicara kepada kami, karena kami haus dan lapar akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.